Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sekarang kita akan masuk ke sesi untuk praktek yang duel ya. Nah, kita ingat bahwa looping itu ada tiga ya, for loop, duel, dan while do. Nah, kalau for itu karakteristiknya seperti ini. Jadi digunakan apabila jumlah perulangan diketahui ya, karena kita harus tahu dia looping berapa kali. Berikutnya adalah syarat perulangan itu akan dicek di awal, di bagian sini ya, for counter sama dengan awal, titik koma, akhir, dan titik koma tipe seperti ini. Dan bisa tidak dijalankan sama sekali ya. Terus memiliki sebuah variabel pencacah atau counter yang harus dikendalikan oleh user. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Flowchart dari for loop ya. Jadi dia akan masuk ke sini. Kalau kondisinya itu betul ya, test expression ini di loopingnya, di for loopnya, kalau dia benar maka dia akan mengeksekusi aksi yang ada di dalam blok kode for loop. Nah, selama dia true maka dia akan mengeksekusi terus sampai suatu saat ekspresi di test expressionnya itu atau kondisi di for loopnya itu tidak terpenuhi, baru dia akan keluar dari loop ya, seperti itu, dan akan menjalankan kode program yang berada di bawah dari for loop. Nah, kalau duel ini seperti ini ya, duel. Jadi do dia pasti akan menjalankan minimal sekali apa yang ada di body of loop. Jadi bodinya yang ada di dalam looping duel itu kan dieksekusi. Baru kemudian di akhir itu ada while ya. While ini ada test expression. Nilainya bisa true, bisa false. Kalau while-nya itu nilainya true, maka dia akan mengulang lagi ke atas. Seperti itu. Jadi test expression ini akan ada di dalam while ya. Nah, sedangkan kalau salah maka dia akan menjalankan yang ada di bawah gitu. Nah, sehingga dengan mengetahui tadi dari flowchart tadi, karakteristiknya seperti ini. Cocok jika digunakan untuk ya kondisi perulangan yang diketahui ya, kondisinya kita ketahui. Kondisi perulangan itu dicek di akhir, dijalankan minimal satu kali. Penulisannya seperti ini, do ya, aksi, baru ada while, ini adalah kondisi perulangan. Nah, contoh, algoritma menulis kata halo sebanyak 3 kali. Maka kalau pakai for loop seperti ini, for i1, i kurang dari sama dengan 3, i increment 1 kali ya. Berikutnya kita tulis write halo seperti ini. Nah, sedangkan kalau pakai duel ya, karena kita tidak punya variabel ini ya, tidak ada, maka kita harus bikin sendiri. I itu harus kita inisialisasi di paling atas ya. I itu 1, do, nah, tulis write halo. Berikutnya kita hati-hati, di sini harus kita incrementkan sendiri nilainya. Jadi i sama dengan i plus 1. Seperti itu. Kapan kondisi ini akan diteruskan? Kalau i-nya kurang dari 3, maka akan dieksekusi lagi yang ada di do. Seperti itu. Nah, keluarnya kapan? Keluarnya kalau kondisi di while ini tidak terpenuhi. Jadi kalau i-nya itu lebih dari 3 ya, maka dia akan keluar dari looping. Sekarang mungkin kita coba aja ya. Kita coba kalau di bahasa C-nya seperti apa. Berarti tadi kita butuh i ya, integer i, mungkin kita inisialisasi dengan 1 seperti itu, do ya. Dan ini adalah while-nya di bawah ya. While kalau i-nya itu kurang dari sama dengan 3 dan i-nya itu harus kita increment ya. Seperti ini. Printf halo. Biar rapi kita izinkan dia ke bawah ya ininya ya. Oke, kita compile dan kita run. Nah,
sudah muncul ya di situ. Jadi halonya muncul 3 kali ya, halo halo halo, seperti itu ya. Sama seperti kalau for loop, tetapi ini dibungkus dengan do while. Jadi ininya while-nya ada di bawah ya, kondisi pengecekannya ada di bawah. Nah, dengan struktur seperti ini minimal dia akan menjalankan 1 kali ya, minimal dia akan menjalankan 1 kali. Kita coba ya kondisinya kalau ketika i-nya misalkan ini sudah 7 gitu ya, i7. Harusnya ya dia nggak akan masuk ke sini ya, tidak memenuhi kondisi while di sini. Nah, sehingga ini akan dijalankan seperti ini. Do ya, dicetak dulu, i-nya naik 1, 7 tambah 1 jadi 8. Berikutnya dibandingkan, apakah 8 itu kurang dari 3? Nah, karena tidak, maka dia nggak balik lagi ke atas itu. Jadi halonya itu minimal dia akan tereksekusi sebanyak sekali. Ya kan. Ya seperti itu ya. Kelihatan di layar ya. Oke. Itulah bedanya for loop dengan while. Nah, sekarang kita kembali lagi ke slide ya. Nah, ini bagusnya gini ya. Kalau for loop itu kan kita tahu ya ininya, kondisinya harus sejumlah n sekian. Nah, kalau ini bisa jadi tidak terbatas. Pokoknya looping terus ya, dia looping terus. Sampai kapan? Sampai suatu kondisi itu terpenuhi. Misalkan ya, buat algoritma yang meminta user memasukkan password. Sampai password yang dimasukkan itu adalah tidak ada password. Sampai seperti itu. Berarti kalau kita jawab ya seperti ini sebenarnya, sederhana. Do read password ya, baca password ya. Sampai kapan? Ketika password itu tidak sama dengan tidak ada password, maka dia akan balik lagi ke atas. Akan baca lagi password, masukkan password lagi. Seperti itu. Terus dia akan meminta inputan sampai passwordnya adalah kondisinya ini biar keluar apa? Ini harus tidak terpenuhi. Jadi passwordnya sama dengan tidak ada password. Nah, sekarang kita coba dulu ya di sini ya. Oke, kita coba. Kita butuh inputan apa? Char ya. PWD gitu ya. Misalkan ini password. Nah, di sini kita ini ya. Masukkan password. Scan %s ya. Dan PWD seperti itu. Ketika apa? Ketika nah kita pakai string compare ya. Ada yang masih ingat string compare? Ya. Kita coba lihat dulu di sini ya. Nah, kita lihat bahwa string compare itu adalah apa? Fungsi untuk membandingkan dua buah string ya. Nilainya akan ada balikan. Ini seperti fungsi ya. Fungsi. Dia akan punya tipe balikan ya. Yaitu integer 0 kalau di dua stringnya identik, negatif kalau nilai ASCII yang di parameter yang pertama itu kurang dari yang parameter kedua, dan berikutnya nilainya positif kalau nilai ASCII di parameter pertama itu lebih besar ya. Nah, contoh penggunaannya seperti ini ya. String compare, nah dia membandingkan apakah string ini sama atau tidak gitu. Oke. Sekarang kita coba lagi balik ke sini ya. Nah, kita perlu melibatkan ini dulu ya, include string.h seperti ini ya. Nah, berarti kita pakai strcmp well string compare dari ya tadi apa tadi ininya itu tidak ada password ya sepertinya tadi ya. Ya, sepertinya ini ya tidak ada password ya, tidak ada password ya, tidak ada password seperti itu dibandingkan dengan PWD. Kalau ini hasilnya tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan itu maksudnya berbeda ya.
tidak sama. Kalau sama justru dia akan keluar gitu ya. Maka kita akan cetak ke layar. Kalau dia berhasil keluar dari sini, itu menandakan bahwa passwordnya sudah betul ya. Anda sudah berhasil menebak password. Nah, seperti ini. Kita coba saja ya. Compile. Apa ini? Array. Oh. Misalkan berapa ya? 40. Nah, ini ada apa lagi nih? Before token. Oh, tidak sama ini kayaknya. Coba kita cari di sini ya. Ya, sepertinya kita butuh ini ya, operator untuk tidak sama dengan ya. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini ada ini ya, ada equal to, not equal. Apa tanda seru sama dengan ya. Ini kalau contohnya kan 5 tidak sama dengan 3. Nah, seperti itu. Kita coba kembali lagi, berarti tidak sama dengan ya, pakai ini ya. Seperti ini. Kita coba compile. Kita coba run ya. Coba jalankan. Masukkan password. Kita coba misalkan ini tidak tahu, ada gini lagi ya, tidak ada password. Nah, baru berhasil ya. Kita coba lagi. Misalkan passwordnya adalah nah, ini gini terus dia akan minta terus gitu ya. Sampai kapan? Sampai kondisi yang ada di sini ya. Kondisi yang ada di while-nya itu sudah tidak lagi terpenuhi, baru dia akan keluar gitu ya. Maka kalau ini adalah tidak ada password, berarti nanti di situ ya nilai strcmp-nya itu akan sama dengan 0. Nah, karena kondisinya itu tidak terpenuhi di while, itulah yang akan menyebabkan dia keluar. Nah, seperti itu. Jadi selamat, Anda sudah berhasil menebak password. Ya, kira-kira itu. Kita kembali ke slide ya. Nah, modifikasi algoritma. Oke, apabila user berhasil menebak password, munculkan pesan password Anda benar. Jika tidak, tampilkan pesan coba lagi. Nah, berarti tadi sebenarnya sudah kita coba ya. Di sini read well. Nah, kalau password Anda benar, itu kan berarti di luar dari well-nya ini. Ya, di bawah sini. Ya. Kalau dia sudah keluar dari well, berarti menunjukkan bahwa passwordnya benar ya. Tapi kalau dia passwordnya itu salah, maka kita munculkan coba lagi gitu ya. Berarti yang tadi ya sebenarnya sama aja dengan yang ini ya. Nah, ini juga sama, ini kita bisa lihat dia akan masukkan password lagi, coba lagi, kira-kira gitu ya. Oke. Terus apa? Kita coba kembali ke sini ya. Nah, ini buat algoritma yang meminta user memasukkan angka sampai angka yang dimasukkan itu bilangan genap. Nah, kira-kira gimana itu? Algoritma ya sama, mungkin kita pakai dual tadi aja ya. Nah di dalamnya itu nanti minta angka, habis itu kita cek if ya. If pakai mod ya, mod 2 itu sama dengan 0, maka baru dia keluar gitu ya. Tapi kalau dia tidak sama dengan 0 gitu ya, berarti dia akan terus minta inputan. Berarti kondisi pengecekannya itu adalah di while ya. Jadi kondisi pengecekan apakah dia mod 2 itu sama dengan 0. Kalau dia tidak sama, maka dia akan minta lagi. Sampai apa? Kondisinya bahwa
angka mod 2 itu sama dengan 0 atau sama saja dengan bilangan genap ya. Nah, seperti ini kita coba ya, modifikasi ininya. Ini adalah bilangan ya, berarti ya integer saja, bilangan seperti ini, berarti masukkan bilangan gitu ya, bilangan adalah bilangan. Nah, nanti kalau misalkan dia itu apa, bilangan mod 2 ya, bilangan mod 2 itu hasilnya itu tidak sama dengan 0 ya, maka dia akan minta lagi masukkan bilangan ya, kita jelas masukkan bilangan. Berarti selamat, Anda memasukkan bilangan genap. Nah, kira-kira kita ini tidak usah ya, stringnya kita tidak pakai. Oke, kita compile dan kita run ya. Nah, ini sepertinya ada yang salah ya. Kita coba cek dulu ya, bilangan kalau dia 10. Nah, ini ada yang salah ini. Oke, kita kembali lagi ke sini, kita coba cek. Kalau bilangan mod 2 nya itu sama dengan 1 ya, tidak sama dengan 0, berarti sama dengan 1, maka dia akan minta bilangan lagi sampai bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap. Kita coba lihat, algoritma meminta user masukkan angka sampai angka yang dimasukkan user adalah bilangan genap ya. Seperti itu. Sebentar. Jadi angka mod 2 itu tidak sama dengan 0. Oke, kita coba kita rubah. Kalau ini harusnya ya, kalau ini benar maka dia akan minta ya, bilangan mod 2 itu sama dengan 1. Nah, ini apa ini ya? Oh, ya. Ininya ya ternyata yang salah ya. Ini ya, belum kita ganti ya. %D harusnya ya. Oke, ini karena dia bilangannya. Oke, bilangan kalau dia 9. Nih, 9. Nah, dia akan minta lagi ya, sampai kita memasukkan sebuah bilangan genap, baru dia berhenti. Kira-kira itu ya. Jadi salahnya di sini tadi ya, kita lupa mengganti yang %D-nya itu. Oke, sekarang kembali ke slide lagi. Nah, ini juga sama sebenarnya, mirip ya. Ini kalau ini meminta user memasukkan 2 buah angka sampai angka yang dimasukkan user itu jika dijumlahkan hasilnya 10. Berarti mana nih yang kita ganti nih? Harusnya di kondisi while-nya ya. Sampai 2 buah bilangan itu kalau dijumlah 10 ya. Nah, harusnya gini ya. Pertama baca bilangan pertama, baca bilangan kedua. Nah, apakah kedua bilangan itu kalau dijumlah itu tidak sama dengan 10? Kalau tidak sama maka ngulang lagi ke atas gitu ya. Oke, sekarang kita coba kodekannya. Bilangan biar mudah, pilih 1 dan pilih 2. Kita minta user memasukkan pilih 1.
adalah bil 2 seperti ini ya, bilangan ke-1 ini bilangan kedua. Nah di sini berarti jika bil 1 tambah bil 2. Nah ingat ya, jadi ini kondisi ini kalau terpenuhi maka dia akan menjalankan ini kalau kondisi ini terpenuhi. Nah berarti tadi kita lihat soal kembali ya. Jadi kalau user itu memasukkan dua buah bilangan itu jumlahnya 10, maka berhenti ya. Jadi buat algoritma yang meminta user memasukkan dua buah angka sampai angka yang dimasukkan itu dijumlahkan 10. Di kapan berhentinya? Kalau dia itu jumlahnya sama dengan 10 berhenti. Nah, biar dia tidak sama ya, biar dia ngulang terus, kalau tidak sama berarti tidak sama dengan 10, dia akan ngulang. Selamat jumlah dua bilangan yang Anda masukkan 10. Oke, kita compile, kita run ya. Bilangan 1 Nah, kita lihat nih, bilangan satunya adalah 4 ya. Kalau bilangan 2-nya 9, nah dia minta lagi tuh ya. 5 dan 5. Nah, baru dia berhenti ya. Selamat, jumlah bilangan yang Anda masukkan adalah 10. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pengennya itu di layar itu dibersihkan lagi gitu ya. Kan tadi kalau kita lihat kan bertumpuk ya. Masukkan bilangan 1, kalau salah maka masukkan bilangan lagi. Nah, kita pengennya itu dibersihkan layarnya. Nah, sebenarnya kita bisa pakai ini nih. Nah, clearing screen ini, yaitu pakai ini ya, system.cls ini. Jadi dia itu akan membersihkan layar. Include-nya di stdlib ya. Sekarang kita coba. Oke, kita coba di sini. Sebentar, kotaknya mana? Nah, ini include. Habis itu clear screen ya. Di sini sebelum dia do-nya system CLS ya. Nah, kita coba saja ya. Nah, ini harusnya dia akan membersihkan layar kalau balik lagi gitu ya. Balik lagi looping, di layarnya dibersihkan. Oke, kita lihat ya. Masukkan bilangan 1, misalkan 5. Kan ini kan nggak sama dengan 10 ya. Nah, dibersihkan layarnya ya, dibersihkan layarnya. Karena kalau nggak dibersihkan maka itu kan numpuk ke bawah ya. Bersihkan layarnya, kita bisa isi lagi ya. 7 kalau sama 2 ya nggak 10 ya. 6 sama 4 10, sudah berhenti ya loopingnya. Ya kira-kira gitu. Oke, kita coba kembali ke slide lagi. Oke, ini akhir dari sesi pertama ya. Terima kasih. Sesi berikutnya akan kita bahas di sesi sinkron saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.